Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Naya Nabila dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang ta'awun atau tolong-menolong. Ta'awun atau tolong-menolong. Kita sebagai manusia yang tentunya tidak bisa terhindar dari hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling bergantung pada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun atau tolong-menolong. Tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan, kebajikan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal keburukan, dosa, berbuat maksiat, dan hal-hal yang buruk lainnya. Contoh kecilnya saja seperti ketika kita berteman. Carilah teman yang bisa untuk selalu menasehati, mengingatkan kita ketika kita berbuat kesalahan atau berbuat maksiat. Karena kita tahu hal-hal tersebut itu dosa, hal-hal tersebut itu maksiat. Tetapi kadang kita tetap melakukannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dalam hal ini kita juga butuh seorang teman yang selalu menasihati dan memberi peringatan kepada kita agar kita selalu terhindar dari hal-hal tersebut. Sebaliknya, kita juga harus saling menasihati dan juga saling mengingatkan sesama agar kita sama-sama terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal berbuat dosa lainnya. Dan janganlah sesekali kalian berteman dengan teman yang selalu mengajak kalian ke hal-hal yang berbuat maksiat, hal-hal yang berbuat dosa, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Bantulah mereka yang kesusahan, bantulah mereka yang kesulitan. Dari hal-hal sekecil apapun. Contohnya saja seperti ketika teman kita yang kesulitan untuk membuat tugas karena dia tidak punya laptop, kita bisa meminjami mereka laptop agar memudahkan pekerjaan mereka. Bantulah dia sesuai apa yang dia butuhkan. Bisa saja ketika kita membantu dia dalam meminjamkan laptop, maka dia akan sangat terbantu dan sangat berterima kasih. Kita tidak tahu. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan sangat berkesan dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya akan memberi balasan sesuai apa yang kalian lakukan. Bahkan mungkin saja pertolongan Allah akan lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Tidak hanya di akhirat, namun juga di dunia Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa contohnya saja ketika dia membantu orang lain, dia berpikir bahwa apakah orang itu akan membantu saya? Apakah orang itu akan membalas kebaikan saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas apapun, hal kebaikan apapun. Mungkin balasan tersebut tidak akan datang dari orang yang kita tolong, tetapi di kemudian hari, di hari esoknya, atau di seminggu kemudian ketika kita merasa kesulitan, ketika kita merasa kesusahan, maka ada seseorang yang akan membantu kita dari kesulitan tersebut.
Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akan lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Contoh kecil lainnya seperti ketika kita menyingkirkan batu atau paku yang ada di jalanan yang kita tidak tahu ke depannya ketika kita tidak melakukan hal tersebut akan menjadi penghalang atau kesulitan bagi orang-orang yang lewat. Walaupun tidak ada yang melihat ketika kita membuang sampah ataupun ketika kita menyingkirkan batu atau paku di jalan, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Dengan secara tidak langsung kita itu membantu orang lain. Allah pasti akan membalas hal kecil apapun, hal kebaikan kecil apapun yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun itu Allah akan balasnya. Kebaikan akan dibalas oleh kebaikan dan keburukan pun akan dibalas dengan keburukan. Maka sebaiknya jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan bagi orang lain itu akan membuat orang tersebut terharu dan sangat berterima kasih serta meringankan beban mereka. Lalu orang tersebut mendoakan kita. Dan dengan doa itulah kita mendapat keselamatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.